Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Guru Pembelajar. Baik, kali ini kita akan membahas form ya. Membahas form, mengolah form dengan menggunakan JavaScript ya. Kita close dulu ini. Jadi saya sudah punya boilerplate HTML-nya, ada H1, ada form tag ya. Bagi yang belum tahu form tag, belajar dulu HTML ya. Simple sebetulnya, ada input teks di sini, kemudian input submit, kemudian kita mengattach file JavaScript kita yang masih kosong ke dalam HTML-nya. Dan jangan lupa menginstal plugin Live Server ya di sini. Tinggal search aja Live Server ya. Live Server ini live server ya. Server ini live saver, artinya kita memudahkan hidup kita ya. Kalau kita klik kanan di sini Open with Live Server, kita dapat langsung membuka browsernya, langsung nggak usah refresh halaman kita. Ketika kita rubah kodenya di sini, nanti halamannya otomatis nge-refresh ya. Jadi untuk memudahkan pekerjaan kita aja. Baik, oke, kita lanjutkan. Di sini ada form tag, kita isi dulu. Jadi rencananya di sini kita pengen JavaScript mereact ya, bereaksi terhadap submit ya, tombol submit yang ada di form ya kan. Oke, pertama kita harus mengattach add event listener dulu ya. Pelajaran yang lalu yaitu add event listener, yaitu mengattach event apakah yang harus kita attach di dalam add event listener. Kalau di sini nanti eventnya apa ya? Eventnya adalah submit ya, eventnya adalah submit. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah kita pengen naruh add event listener-nya di submit atau di login di formnya ya. Secara logika pasti di formnya ya, pasti di formnya karena isi dari formnya adalah submit dan nama ya. Baik, sekarang selanjutnya kita akan mengambil referensi tag ya, selector dari HTML-nya dengan menggunakan JavaScript. Di sini berarti form aja deh ya, sama dengan dokumen.query selector. Apa yang harus diambil? Yang diambil adalah kelas login ini ya, kelas login berarti kita kelas itu dilambangkan dengan titik login seperti ini. Nah, kita sudah mengambil selektor ini ya, form ya kan. Kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah mengattach add event listener ke selektor ini ya, agar dia bereaksi terhadap event ya. Form.add event listener, eventnya apa? Eventnya adalah submit ya, karena ketika kita klik tombol submit di dalam form ini, dia akan menjalankan callback function submit, kemudian koma, kemudian callback functionnya seperti ini ya. Nah, seperti ini nih. Oke. Nah, di sini kita sudah mengattach event ke dalam form ya, ke dalam form. Kalau kita perhatikan, kita save dulu ya. Kalau kita save dulu, nah kita lihat perilaku sebuah form seperti apa secara normal. Kalau kita klik, tuh formnya dia nge-refresh ya. Apapun yang kita lakukan di sini, misalkan kita enter, tuh ya enggak, kita enter, tuh ya enggak. Kita submit, nah dia nge-refresh sendiri. Bagaimana kita hentikan? Kita hentikan nge-refresh sendirinya itu dengan menggunakan JavaScript ya. Karena itu annoying sekali, kita pengen kita mengolah data kita bukan langsung otomatis di browser ya. Kita pengen mengolah data kita langsung di kode di JavaScript-nya. Baik, kita matikan dulu nge-refresh-nya ketika browser mendeteksi submit atau kita menekan enter di tombol input text-nya. Berarti ketika kita menggunakan callback function, di sini kita mendapatkan parameter ya, yang bisa kita gunakan prevent default. Ya di sini prevent default untuk memprevent atau menghentikan nge-refresh sendiri tadi. Coba kita klik lagi. Kita klik, kita belum save ya ini tandanya bulat belum di save, berarti filenya save. Kita klik submit, tuh nggak nge-refresh kan? Kita klik submit, kemudian kita klik enter di dalam input tag-nya, atau nggak ya? Nggak nge-refresh. Oke, baik, itu sudah benar ya. Kita sudah benar, prevent default, kita pengen dia nggak nge-refresh ketika kita klik submit, karena itu adalah behavior atau tingkah laku default dari sebuah form. Jadi di JavaScript mempreventnya atau menghentikannya menggunakan i.prevent default.
kemudian kita akan mencoba apakah ketika kita klik ya, ini ada reaksinya enggak ya. Form telah diklik seperti ini ya. Kita klik kanan, konsol, klik, form telah diklik ya. Berarti berhasil ya, berarti berhasil, kita sudah sampai sini. Sudah sampai sini berarti berhasil. Oke, bagaimana caranya? Kita pengen ngambil isi dari ini ya, isi dari apa namanya, input type text-nya. Misalkan kita tulis guru, misalkan guru pembelajar. Nah, nanti isi dari input type text ini kita ambil ya, kemudian kita olah ya di dalam kode kita. Kita pengen ngambil value dari input ini ke dalam kode kita. Oke, ketika kita klik submit, kita ambil ya. Oke, caranya adalah ada beberapa cara ya. Cara pertama adalah kita tangkap dulu ini. Nama ini kita tangkap dulu, cons nama gitu kan. Dokumen .query selector. Kemudian di sini kita pakainya ada ID ya. Di sini boleh kita bikin ID nama misalkan. Kemudian di sini kita referensikan nama seperti ini. Nah, kita sudah dapat nih selektor namanya. Kemudian ini kita matiin aja. Kemudian kita console.log nama.value seperti ini. Save. Nah, property value ini adalah untuk mengambil nilai dari inputnya. Kita tes ya, guru pembelajar seperti ini. Kita klik, tuh teman-teman, ya kan? Kita bisa mengambil langsung dari input teks ini dengan menggunakan .value. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, sebetulnya ini cara pertama. Sebetulnya kita nggak usah menulis cons nama lagi ya. Kita nggak usah memilih menggunakan DOM di sini, dokumen.query selector di input namanya. Kita bisa menggunakan misalkan seperti ini ya. Ini console.log nama. Kita bisa langsung mentarget ID-nya. Kita bisa mentarget langsung ID-nya di form ya. Ini kan ada ID nama ya. Kita langsung target aja form.nama.value. It's nama.value. Nama.value gitu ya. Nah, seperti ini. Kita save. Guru pembelajar. Seperti ini. Save, submit. Nah, sama aja ya. Tapi ini lebih singkat ya. Lebih singkat, langsung kita refer aja. Form kan ini, kita udah dapat ini formnya ya. Kita udah dapat form. Nah, dia akan mencoba mentraverse atau mencari ID yang ada di dalam sini yang match dengan ini ya, nama, ya kan? Ini ada ya, ID nama seperti itu. Mau nama, mau name bisa juga sih. Atau kita hapus ini. Atau kita hapus, nama juga bisa juga seperti ini. Guru misalkan. Submit. Tuh, tetap ya. Jadi dia men-search. Setelah form ini dia men-search nama ini ada ID-nya atau ada di name-nya ya. Bisa berupa ID, bisa berupa name ya, nama gitu ya. Oke, baik. Itu teman-teman ya, cara singkat mengambil nilai dengan menggunakan JavaScript, mengambil input type text ya di JavaScript. Oke. Baik, selanjutnya ya, setelah form ya, setelah kita masukin data di dalam formnya, tentu kita harus memvalidasi isi dari formnya ya. Kita harus memvalidasi nih, siapa tahu si pengguna menulis kata-kata yang aneh-aneh seperti ini, misalkan ada karakter yang aneh-aneh seperti ini ya. Kan username atau login nggak boleh pakai kata-kata aneh ya. Kita butuh login yang benar-benar valid, yaitu berupa angka dan teks. Baik, kita gunakan regex101.com untuk mengetes regular expression di dalam input text ini ya. Di dalam input text ini kita akan menguji menggunakan regular expression. Situsnya adalah regex101.com. Kita pilih flavornya adalah ECMAScript JavaScript. Nah, di sini insert your regular expression. Contoh misalkan di sini kita insert guru, kemudian ada stringnya di sini guru pembelajar, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, dia akan match guru ya yang ada di stringnya. Misalkan ada guru lagi di sini. Tuh ada dua match ya. Jadi regular expression ini tugasnya adalah men-search pattern atau pola di dalam sebuah string ya.
Jadi gurunya dapat 2. Oke, bagaimana kalau gurunya ini bercampur dengan kalimat yang lain? Wah, ternyata dia juga mematch guru yang tercampur dengan kalimat yang lain ya. Kita tidak pengen kayak gitu, kita tidak ingin seperti itu. Kita hapus dulu. Kita akan menggunakan pola ya. Yang pertama adalah caret sign ini, kemudian di belakangnya seperti ini ya. Caret sign benda guru ya, sama dolar ya. Misalkan guru. Nah, match kan dia. Kalau gurunya dicampur dengan kata yang lain gitu, nah, dia tidak akan match karena kita sudah menambahkan caret sign di depannya sama di belakangnya ada dolar. Ini maksudnya apa? Gurunya ini tidak boleh diawali oleh kalimat tertentu atau di belakangnya tidak ada kalimat lagi gitu ya. Guru kata lain seperti itu. Nah, seperti ini juga nggak bisa ya. Walaupun gurunya dipisahkan spasi, jadi gurunya ini benar-benar harus mandiri seperti ini. Tuh, begitu ya. Oke, ini kita sudah berhasil membuat sebuah pola ya. Gurunya ini sebuah string yang nggak boleh bercampur dengan string yang lain. Nah, kemudian di dalamnya kita nggak pengen kan, di dalamnya tulisan guru gitu kan. Kita kan pengen si pengguna mengisi kata yang mereka ingin isi, berarti jangan guru ya. Kita akan gunakan pola, yaitu menggunakan bracket ini, kemudian kita tambahkan A minus Z. A minus Z maksudnya apa? Ini adalah string ya, string yang menandakan yang bisa kita pakai. Di sini kan ada match a single character present in the list below ya. Kita klik A, kita ketik A, kemudian B, ternyata enggak ya. Ternyata dia cuma mendeteksi satu huruf saja ya, satu huruf saja, misalkan C, Z, apalagi kalau huruf A besar, tidak bisa ya. Berarti kita harus nambahin di sini A besar minus Z besar. Berarti nanti dia mendeteksi juga A gede, Z besar. Oke, C besar juga dia mendeteksi. Oke ya. Jadi huruf kecil sama huruf kapital dia sudah mendeteksi. Oke. Baik, bagaimana kalau kita pengen regexnya mendeteksi panjang dari katanya? Iya kan, panjang dari katanya. Kita tambahin di sini setelah bracketnya ya. Kurung kurawal begini. Kemudian kita pengen dia minimal 6 karakter. Misalkan 6 karakter, kemudian di sini misalkan 15 karakter ya maksimalnya. Kita coba ya. Ada apa denganmu? Kalau dia pakai angka, error ya. Karena di sini kita nggak pakai pattern angka, kita punya alfabet huruf kecil dan huruf besar aja. Ada apa denganmu? Mu. Nah, ini udah lewat ya. Kalau udah 15, dia tidak match lagi. Jadi ini polanya adalah alfabet. Hurufnya terdiri dari, misalkan ada huruf gede juga. Nah, ini termasuk juga ya. Kalau kita kecilin, nah ini 15 nih, pas nih. Jadi huruf kecil, huruf besar masuk minimal 6 karakter, ya maksimal 15 karakter, seperti itu. Ini bacanya adalah regexnya seperti itu ya. Kalau mau tambahin angka berarti 0 sampai 9. Jadi angka juga termasuk nih, 1, 2, 3 tuh ya kan. Tinggal disambung aja di polanya, A kecil minus Z kecil, A gede minus Z besar, 0 minus 9. Jadi angka masuk juga dalam polanya kalau pengen. Oke. Biasanya password kan ada ya pola angkanya. Oke, baik, ini adalah contoh dari regular expression teman-teman. Nanti kita akan meng-apply kode kita ini ke dalam JavaScript. Baik, selanjutnya setelah kita mengenal yang namanya regular expression, teman-teman bisa kenal regex, cari aja di banyak ya di channel YouTube yang lain. Saya cuma kasih tahu aja, cuma sedikit, ini dasar regex saja. Agak ribet memang regex, sampai rule-nya bisa banyak ya. Baik, kita kembali lagi ke kode kita, yaitu di sini kita klik script.js-nya. Kemudian kita akan mencoba mengapply regex ini ya yang kita buat ke dalam kode JavaScript kita. Oke, ini konsol kita udah ngambil namanya, ini dihapus aja. Ini dihapus biar rapi ya. Kemudian di bawah sini kita akan membuat komen dulu regex regular expression. Kita bikin cons, misalkan di sini nama. Dia akan menyimpan, misalkan kita tes dulu ya, namanya misalkan guru pembelajar seperti ini. Kemudian di sini cons polanya ya, cons polanya regexnya kita harus mulai dengan garis miring, akhiri dengan garis miring seperti ini. Kemudian di dalamnya seperti biasa ada caret sign dan di belakangnya ada dollar sign.
polanya di tengah-tengah ya, seperti ini. Kemudian kita pengen hurufnya kecil semua seperti ini ya. Kemudian kita ingin dia minimal 6 karakter saja. 8 karakter aja ya. 8 karakter ini berapa nih? Guru pembelajar 4, kemudian 4, 8 tambah berapa nih? 12, 14 ya. 14. Berarti kalau 15 saya tulis minimal ya. 15 koma gini ya. Ini adalah pattern yang kita buat. Kemudian kita akan tes di sini let hasil sama dengan polanya dot. Nah, kita pakai metode tes di sini untuk ngetes regular expression. Di sini nama. Kemudian kita konsol aja, konsol hasilnya. Kita lihat di sini polanya ini kan pola regexnya, kemudian dites dengan menggunakan string guru pembelajar. Apakah dia paste atau tidak? Kita save, false ya, false ternyata. Ini berarti kurang. Kalau kita tambahkan misalkan R, ya, save, true ya. Nah itu berarti sudah 15. Kalau tadi kan sudah 14 ya. Kalau guru pembelajar R-nya 1, dia 14 karakter. Jadinya nggak paste, nggak lewat dari pola regex ini, ya enggak. Jadi kita tes polanya, namanya tadi guru pembelajar ini 14 karakter, ternyata nggak error ya, false karena dia nggak lewati persyaratan regex minimal 15 karakter di string tersebut. Oke. Baik, bagaimana kalau kita menggunakan pengecekan if kondisi di sini? If misalkan hasil, kemudian console.log ya, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih note di situ ya. Regex telah pass, telah berhasil gitu ya. Gitu ya. Kemudian else-nya console.log regex gagal gitu ya. Regex gagal. Kemudian kita save ya. Nah, regex gagal. Nah, ya enggak. Kalau kita tambahin di sini save, regex telah berhasil. Berarti dia sudah 15 ya, 15 karakter ya di string ini. Oke, baik teman-teman, itu ya. Itu adalah cara bagaimana mengapply regex yang tadi kita buat dengan rule tadi kan huruf kecil semua, kemudian minimal 15 karakter. Stringnya apa? Stringnya ini yang kita simpan di dalam const nama. Baik ya. Baik, selanjutnya kita akan meng-apply bagaimana string yang sudah di-embed secara hardcode ini di dalam kode itu kita ambil dinamis langsung dari formnya ya. Langsung kita ambil dari formnya. Baik, kita akan edit kode-kodenya di sini ya. Kita hapus aja. Kita hapus aja di sini. Oke, ini console.log-nya kita hapus. Kemudian di sini setelah prevent default kita bikin lagi variabel nama. Namanya ini ngambil dari langsung dari sini ya. Berarti apa tadi? Form ya, form yang ini. Dot nama dot value ya teman-teman. Yang masih ingat ya. Ini ngambil ID-nya atau name-nya ya. Ini formnya adalah form tag ini. Namanya langsung ngambil dari nama ini. Daripada kita harus nge-grab ininya, inputnya, kita langsung nge-grab nama atau ID-nya aja langsung dot value. Kemudian kita udah dapat nih isi dari namanya. Kemudian mau diapain? Ya mau dicocokkan ya, dites dengan patternnya. Const misalkan pola regex sama dengan seperti biasa gini ya. Kemudian caretnya, dolarnya di dalamnya kayak begini. Misalkan huruf kecil, huruf gede. Kemudian di sini ini bukan dan ya, tapi dolar. Kemudian kurung kurawal kita pengen dia minimal 7 karakter. Ya, kemudian paling panjang 15 karakter misalkan. Oke, ini di close dengan semikolon. Const pola regex udah. Kemudian di bawahnya kita melakukan pengecekan ya. Pengecekannya gimana? Pengecekannya adalah nama pola regex ya, pola regex dulu, pola regex ya, dot tes, tesnya apa? Tesnya nama ya, seperti ini. Jadi pola regexnya akan dites di
nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kita buka kodenya. Di sini kita tambahkan dulu di indeksnya, di bawahnya sini kita pengen bikin sebuah info, div kelasnya info misalkan, seperti ini. Kita save, terus kita ambil dulu info ini biar nanti keterangannya atau errornya munculnya di sini. Berarti kita grab dulu ya, const info sama dengan dokumen .query selector kelas ya, info, seperti ini. Ini lupa dikutip. Oke, save. Benar ya, kelas info ya. Nah, kemudian di bawah sini baru kita ambil ini info kita bisa pakai text content ya. Text content ya, karena ini udah ada HTML-nya. Kita text content aja. Text content apa yang pengen kita keluarkan di kontennya ya. Nama tersebut valid misalkan, seperti ini. Kemudian else-nya info.textContent, nama harus harus hanya ya, hanya terdiri dari huruf, ini dibesarkan saja, huruf besar dan kapital saja, dan ini huruf besar, koma aja, baru dan ya, dan minimal 7 karakter, 7 dan 12 karakter gitu ya, minimal 7 dan 12 karakter, 15 ini ya, ini 15 karakter, seperti ini. Oke, kita save, kita lihat hasilnya ya, kita lihat hasilnya teman-teman. Misalkan kita ketik guru, submit. Nah, nama hanya terdiri dari huruf besar, kapital saja, dan minimal 7 dan 15 karakter. Misalkan guru pembelajar, masih juga R lagi. Nah, ini karena ada spasinya ya, karena ada spasinya makanya gagal. Berarti guru pembelajar, ini ya. Guru pembelajar, nah nama tersebut valid ya, nama tersebut valid. Baik, guru pembelajar nama itu valid kalau kita lihat kodenya ya di sini ya. Minimal 7, maksimal 15. Oke, baik teman-teman, itu ya. Itu adalah materi dari form ya, form yang mengolah isian dari form dengan menggunakan JavaScript, kemudian divalidasi dengan menggunakan regex. Oke. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.